Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkalian bilangan bulat. Saya mulai dari pengertiannya ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B itu berlaku A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah sampai dengan B sebanyak A. Jadi penambahan berulang sebanyak A. Kalau A-nya 3 ya berarti B-nya penjualan sebanyak 3 ya. Contoh 2 kali 3 itu artinya 3 ditambah 3 ya. Jadi kalau 3 dikali negatif 3 ya negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Perkalian pada bilangan bulat itu kalau positif dikali positif hasilnya positif gitu ya. Positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Kemudian jika bilangan bulat A dikali dengan 0 ya hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Untuk sifat-sifat perkalian, sifatnya sifat tertutup. Setiap bilangan bulat dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri, artinya tertutup. Sifat komutatif berlaku bolak-balik, A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif juga begitu, A kali B dikali dengan C itu sama dengan A dikali B tambah C. Tinggal yang di dalam kurung dihitung dulu ya. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu berlaku A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi A kali B ditambah A kali C. Begitu juga berlaku di pengurangan ya. Jadi A kali B kurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Adapun unsur identitas pada operasi perkalian itu unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitasnya 1. Kenapa? Karena A dikali 1 itu sama dengan 1 kali A, ya bilangan itu sendiri ya hasil perkaliannya. 10 kali 1 itu 10, dan 1 kali 10 juga 10 ya. Jadi semua bilangan bulat dikali dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Hitunglah nilai dari 25 kali 4. Ya, tinggal dihitung aja 25 kali 4 itu 100 ya. Hasilnya positif. Kenapa positif? Karena 25 itu positif, 4 juga positif. Yang nomor B negatif 6 kali 12. Ini hasilnya positif apa negatif? Yang satu negatif, satu positif, hasilnya pasti negatif. 6 kali 12 itu 72 ya. Kemudian yang C ini ada tanda kurung ya, maka yang dihitung terlebih dahulu tanda kurungnya ini. 5 kali negatif 9 itu negatif 45 ya. Negatif 45 kali negatif 1, saya tulis dulu negatif 45, kemudian dikali negatif 1 ya. Ini dikali negatif 1. Negatif 1, saya kurungi aja biar fokus. Nah, ini hasilnya berapa? Negatif kali negatif hasilnya positif. 45 kali 1 hasilnya 45. Jadi begini hasilnya akhirnya ya.
Baik, yang D juga sama, di dalam kurung dihitung dulu, ini penjumlahan. Negatif 6 dijumlah dengan negatif 2, hasilnya negatif 8. Ya. Negatif 8, kemudian dikalikan dengan 8. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif kali positif, hasilnya negatif. 8 kali 8 hasilnya 64. Kemudian yang E, ini di dalam kurung dihitung dulu aja. Begitu ya, di dalam kurung dihitung dulu. 7 dikali negatif 15, dihitung. Kemudian ini kurungnya salah ini ya. Anggap aja ini salah. Yang ini yang salah. Nah, gini ya. Yang di dalam kurung dihitung dulu. 7 kali negatif 15 itu negatif 105 ya. Negatif 105. Kemudian ditambah dengan 7 kali 5 itu 35. Ya, tinggal dihitung sama dengan yang besar positif, yang kecil yang besar ini negatif, tinggal hasilnya pasti negatif, 105 dikurangi 35. Hasilnya 60. Hasilnya 70 ya. Hasilnya 70 negatif. Baik, kita lanjutkan ya. Latihannya 11 kali 18 itu hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif gitu ya. Dihitung seperti biasa. Baik, pembagian bilangan bulat. A dibagi dengan B itu sama dengan C. Ekuivalen dengan B kali C sama dengan A. Ini pembagian. Pembagian itu operasi kebalikan dari perkalian ya. Kemudian positif dibagi positif bagi positif hasilnya positif. Sama seperti di perkalian ya, negatif bagi negatif hasilnya juga positif. Kemudian pembagian dengan bilangan 0 itu tidak kita definisikan ya, tidak kita bicarakan. Sehingga tidak punya nilai. Jadi bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu nanti kita tulis tidak terdefinisi, tidak dibicarakan. Kemudian kalau 0 dibagi A ya hasilnya 0 ya. Tentukan hasil negatif 42 dibagi 6. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Negatif 7 ini ya. Dan seterusnya. Kemudian latihannya ini 72 dibagi negatif 4 ya hasilnya positif ya. Hasilnya negatif tuh. Hasilnya negatif. 7 2 dibagi 4 dapat dapat 1 3 2 8 18 ya. Negatif 18. Ini negatif bagi positif juga hasilnya negatif. Karena tandanya berbeda ya, satu negatif, satu positif. Hasilnya tuh negatif 17 ya. 187 bagi 11. Hasilnya 17, karena yang satu negatif, ini positif, maka hasilnya negatif. Kalau ini negatif-negatif dibagi hasilnya ya positif ya. 34 dibagi 2 itu 17 ya. 17. Kalau yang ini ada 3 operasi, 3 suku ya. Tinggal dihitung dari depan ke belakang.
264 bagi 24 hasilnya positif, kemudian baru dibagi dengan 11. Jika dengan yang ini yang di dalam kurung dihitung dulu, 0 dibagi berapapun hasilnya kan 0. Tinggal 12 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Yang ini hasilnya tidak terdefinisi. Ini juga gitu. Negatif 30 dibagi dengan 0 hasilnya juga tidak terdefinisi. Kita lanjutkan bilangan bulat berpangkat. Definisi bilangan bulat berpangkat itu A dipangkatkan N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi kalau N-nya ganti 10 ya A-nya nanti sebanyak 10 ya. A kali A kali A kali A kali A sebanyak 10. Jadi kalau saya punya 2 kali 2 kali 2 kali 2, cara nuliskannya ya 2 pangkat 4. Karena sini 2-nya ada 4. Ini juga sama, negatif 6, negatif 6, negatif 6, negatif 6, negatif 6. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 6 dipangkatkan 5. Baik. Saya lanjutkan ke latihan 6 ya. 3 pangkat 5. Terus ini disuruh menulis dalam bentuk perkalian ya. 3 pangkat 5 ya 3. 3 pangkat 5 itu ya tinggal sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Tinggal dikasih tanda silang ya atau kali ya. Ini oh masih kurang 1 ya. Mestinya sebanyak 5 faktor ya 3-nya. Nah, gini ya. 1 2 3 4 5. Begitu kalau yang C ini yang dipangkatkan 4 ini 5 apa negatif 5? Karena negatif 5-nya ini tidak dikurungi, maka yang dipangkatkan 4 itu hanya 5 saja. Negatifnya taruh di depan, kemudian 5 pangkat 4 ditulis. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Tinggal ini kali gitu ya. Tinggal ini kali. 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya taruh di depan, karena ini yang negatif itu sendirian. 5 pangkat 4 ini 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan yang D ini ya, berbeda. Jadi, kalau yang ini ya negatif 8. Begini, dikali negatif 8. Ini ya, dikali negatif 8. Sebanyak 3 faktor 8-nya. Oke, begini ya. Ini kali. Nah, begini ya. Berbeda dengan yang C. Karena yang dipangkatkan 3 ini negatif 8. Yang dipangkatkan 4 ini hanya 5 saja. Terus, ya nomor 2, kalau mau dihitung ya tinggal dihitung aja. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Dihitung 4 kali 4, 16. 16 kali 4, berapa itu ya? Kalau kita tulis ini 4 kali 4 kali 4. Saya pakai titik saja perkaliannya ya. Jadi simbol kali saya menggunakan titik. Ya, begini hasilnya. Tinggal 16 kali 4. Berapa itu? 64 ya. 64. Itu cara menghitungnya seperti biasa. Kemudian faktor dari dan kelipatan. Faktor itu apa? Faktor suatu bilangan
adalah bilangan positif yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Kenapa 1 faktor dari 8? Karena 1 bisa membagi habis 8 ya. 8 bagi 1 itu 8. Kenapa 2 faktor dari 8 ya? Karena 8 dibagi 2 itu 4. 4 kenapa faktor dari 8? Karena 8 dibagi 4 itu 2. Langsung habis. Kenapa 8 faktor dari 8? Karena 8 bagi 8 itu 1. Pertanyaannya kenapa 8? Kenapa 3? Ini kan 1, 2. Kemudian kan harus 3 ya. Kenapa 3 bukan faktor dari 8? Karena kalau kita hitung pakai pembagian bersusun itu 3. 8 bagi 3 itu dapat 2. 2 kali 3 itu 6. Masih tersisa, kita kurangi 8 kurangi 6 itu 2. Masih sisa 2, sehingga tidak habis. Sehingga 8 kalau dibagi 3 itu tidak habis, karena masih sisanya 2. Begitu. Kemudian bilangan prima yang bisa membagi habis satu bilangan disebut faktor prima. Bilangan prima itu apa? Mungkin baru ya. Bilangan prima itu ya bilangan yang hanya habis dibagi dirinya sendiri dan 1 ya. Bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri dan 1. Misalnya gini ya. 2 itu prima karena 2 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 1 ya. 3 itu prima karena 3 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 1. Apakah 4 itu prima? 4 itu bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 1. Nah, berarti 4 bukan prima. Karena bisa dibagi selain dirinya sendiri dan 1. 5 itu prima. 5 itu prima. 5 bisa dibagi 5, 5 bisa dibagi 1. 6 itu apakah prima? 6 itu bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. Faktornya banyak ya. Sehingga 6 itu bukan prima. 7 itu prima karena 7 bisa dibagi 7, bisa dibagi 1. 8 itu apakah prima? 8 apakah prima? 8 bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1, sehingga 8 bukan prima. Dan seterusnya. Itu bilangan prima bagi yang belum kenal ya. Nah, bilangan prima yang bisa membagi habis suatu bilangan disebut faktor prima. Baik. Kemudian faktor dari dua bilangan atau lebih terdapat anggota-anggota yang sama disebut faktor persekutuan. Faktor dari dua bilangan atau lebih yang terdapat anggota-anggota yang sama disebut faktor persekutuan. Misalnya ini ya. 12 dan 18. Faktor persekutuannya faktor dari dua bilangan atau lebih yang anggota-anggotanya sama. Itu nanti faktor persekutuan gitu ya. Tinggal yang dicari yang terbesar apa yang terkecil ya. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, terus 12 ya. Ini faktornya dari 12. Faktor dari 18. 1, 2, 3. Terus yang bisa membagi habis 16 itu 6, 18 ya. 6, kemudian 9,
18 bagi 9 itu 2 ya. Kemudian 18 ya. 18. Nah, yang sama, bilangan anggotanya harus sama. Pilih yang sama. 2 dengan 2, ini sama. 3 dengan 3, ada lagi? 6 dengan 6. Jadi, faktor persekutuannya banyak ya. Ada 2, kemudian 3, kemudian 6. Ini faktor dari dua bilangan atau lebih ya. Ini saya ngambil dua bilangan yaitu 12 dan 18. Kelipatan. Kelipatan suatu bilangan caca A dengan A tidak 0. Ini bacanya tidak 0 ya. Diperoleh dengan mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelipatan dari 5 berarti 5 kali 1 itu 5, 5 kali 2 itu 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, dan seterusnya. Itu kelipatan 5. Kelipatan 7 juga begitu, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, dan seterusnya. Kelipatan dua bilangan atau lebih terdapat unsur-unsurnya sama disebut kelipatan persekutuan. Ini ya, kelipatan persekutuan. Ini ana sing podo. Kita ngambil yang di sini 5 dan 7 kelipatannya tidak tahu ya. Kalau ini 30 kita lanjutkan berarti 35. Kemudian nah ini ada. Ini 35, ini 35. Salah satu kelipatan dari 5 dan 7 adalah 35. Di sini masih banyak sekali yang kemungkinan akan sama. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dan EPB ini waktu SD juga sudah pernah, silakan dipakai ilmunya dengan teknik-teknik yang mungkin satu sekolah, satu guru dengan yang lainnya mungkin berbeda, tapi hasilnya akan sama ya. Baik, contoh ini KPK dari 12 dan 20. Ini pakai faktorisasi prima itu ya. Itu juga boleh ya. Jadi pakai model seperti ini ya. 12 itu kalau dibagi 2 hasilnya 6 ini ya. 2 sini hasilnya 3. Nah, 20 itu ini 2 sini 10. 10 itu bagi 2 sini 5 ini ya. Sehingga 12 itu 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 yang ini ya. Yang 20 2 kali 2 kali 5 ini. Maka KPK-nya diperhatikan sini ini 2 pangkat 2 2 pangkat 2. Pilihlah pangkat tertinggi. Yang tertinggi mana? 2 pangkat 2 dengan pangkat 2 ya sama ya, pilih salah satu. Hasil KPK-nya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 3 dan dikali dengan 5. Hasilnya adalah 60. Dan FPB-nya adalah 2. Cari yang kembar ya. FPB-nya 2 pangkat 2. Yang berbeda tidak usah dicari ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Pilih salah satu. Yang kembar 2-nya, nilai pokoknya ini kan 2. Pilih pangkat terendah. Kebetulan ini sama ya. Begitu. Saya lanjutkan. KPK dan EPB dari 15 dan 25. 15 itu 3 kali 5. 25 itu 5 pangkat 2. KPK dari 15 dan 25. Ini 3 sendirian. Sini tidak ada 3, ditulis lagi 3. Kemudian ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1. Maka sini pilih yang tertinggi pangkatnya, 5 pangkat 2. Sehingga KPK-nya 3 kali 5 pangkat 2, 75. PB-nya
Pilih yang kembar. Ini 3, sini tidak ada 3, tidak usah dipilih. Ini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Milih yang terendah pangkatnya, itu 5 pangkat 1. Sehingga EPP-nya 5. Ini ya. Kemudian latihan 7. Latihan 7, KPK dari 12 dan 20. Ini tadi sudah ya. KPK dari 12 dan 20. Tadi sudah, KPK-nya 60. EPP-nya 4 gitu ya. Silakan menggunakan teknik yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan belajar lebih giat lagi. Dari saya, Pak Umar, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.